Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jana Samyagani, peserta Lansar CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, gelombang 1, kelas A2, kelompok 1. Di video kali ini, saya akan menyampaikan learning jurnal agenda 1 yang saya jalani melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus, meliputi materi 1, 2, dan 3. Pada hari pertama, saya mempelajari materi tentang sikap perilaku bela negara dan wawasan kebangsaan. Dari materi ini, saya jadi lebih paham bahwa bela negara itu bukan hanya hal besar, tapi bisa dimulai dari hal sederhana, seperti disiplin, tanggung jawab, dan menjaga persatuan. Saya juga menjadi paham dari materi ini bahwa indikator nilai bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Tugas yang diberikan adalah membuat video roleplay tentang implementasi nilai bela negara. Dari tugas ini, saya belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai calon ASN. Selain itu, saya juga diminta memberikan pendapat terkait video praktik adu domba dari Bapak pembimbing kami, yaitu Bapak Arya Santiko. Menurut saya, sebagai CPNS dan juga sebagai masyarakat, kita punya peranan penting dalam mencegah konflik saraf, yaitu dengan tidak mudah terprovokasi, lebih bijak dalam penggunaan media sosial, dan memastikan informasi yang kita sebarkan itu benar. Lanjut, pada hari kedua, saya mempelajari tentang analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Pertama, saya melakukan identifikasi 3 isu, yaitu hoax kenaikan BBM pada 1 April 2026, kenaikan harga pangan pokok, dan konflik sara di media sosial. Kemudian, saya menentukan isu utama menggunakan data dari APKL, dan hasil tertinggi yaitu isu hoax kenaikan BBM sebagai isu prioritas karena dampaknya cukup besar dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Selanjutnya, saya menganalisis penyebab isu menggunakan metode fishbone dan USG. Dari hasil analisis, penyebab utamanya antara lain rendahnya literasi digital, penyebaran informasi tanpa verifikasi, serta pengaruh media sosial yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi. Saya juga mengidentifikasi konflik kepentingan, baik dari jenis maupun sumbernya, seperti konflik sosial, konflik informasi, dan konflik ekonomi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, serta pihak penyebar hoax. Pada tahap akhir, saya menentukan gagasan alternatif solusi, seperti meningkatkan literasi digital, mempercepat klarifikasi informasi, memperkuat pengawasan media sosial, serta penegakan hukum. Menurut saya, pengelolaan konflik ini harus dilakukan secara cepat dan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar dampaknya bisa diminimalisir. Kemudian, pada hari ketiga, saya mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya melakukan praktik PBB atau baris berbaris secara mandiri yang melatih kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga mendapatkan tugas untuk membuat video roleplay praktik sebagai petugas sukacita, khususnya pembaca Undang-Undang Dasar 1945. Melalui tugas ini, saya belajar bagaimana menjalankan peran tersebut dengan baik, mulai dari sikap, intonasi, hingga persiapan saat tampil. Kegiatan ini juga melatih rasa percaya diri dan tanggung jawab saya, terutama dalam menjalankan tugas di depan umum. Dari seluruh belajar agenda 1 ini, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman